Halo anak-anak SD Mulia Wacana, khususnya kelas 3 baik di TCI ataupun di Balai Endah. Selamat berjumpa kembali bersama Sri Ginting. Kali ini dari kampus 2 Mulia Wacana di Balai Endah, Sri Ginting ataupun kita semuanya akan belajar salah satu topik dari pelajaran bahasa Inggris. Saya harapkan supaya melalui video ini kalian dapat mengikuti semuanya. Namun seperti biasa, sebelum kita akan memulai pelajaran kita, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu kalau pada kesempatan kali ini kami dapat berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Inggris. Mampukan kami semua Tuhan, berikan kesungguhan, berikan kerajinan dan ketaatan kepada kami supaya kami dapat belajar bahasa Inggris dengan maksimal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan. Amin. Oke, siswa-siswa SD Mulia Wacana kelas 3. Apakah kalian masih ingat tentang apa yang kita pelajari beberapa minggu yang lalu? Baik itu pembelajaran melalui video ataupun melalui Zoom. Di kelas 3 ini kita kemarin sudah belajar tentang salah satu topik, namanya adalah demonstratif pronoun. Ya, tentu kalian sudah ingat dan semakin memahaminya karena saya melihat dari tugas-tugas yang dikumpulkan banyak diantaranya yang sudah memahami. Namun bagi yang belum terlalu memahami, jangan bosan, terus belajar. Oke, baik. Kita akan ulang sedikit. Kemarin Sri Ginting mengatakan bahwa demonstratif pronoun itu artinya adalah kata ganti penunjuk. Nah, bentuknya kemarin ada 4. Pertama, this diikuti dengan is, artinya ini. Ya, tentu kalau ini ya berarti bendanya dekat dan bendanya itu tunggal. Misalnya, this is my book, begitu. Kemudian ada lagi these are. These are artinya ini, juga dekat, tetapi bendanya jamak. Nah, sebagai contoh misalnya, these are my pants. Kemudian ada that is. Kalau that is itu artinya itu, bendanya jauh. Ya, kalau itu kan bendanya jauh ya. Nah, lalu bendanya tunggal. Misalnya, that is my house. That is my house. Kemudian satu lagi, those are. Those are artinya itu, ya, jauh dan bendanya jamak. Misalnya, those are my car. Nah, itu tentang demonstratif pronoun. Tidak terlalu panjang sebetulnya ya. Nah, dan kalian sudah memahami itu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di unit yang pertama ya. Nah, di dalam buku kalian ya, dalam buku-buku latihan nanti di sana ada dijumpai will. Nah, apa itu will? Ya, sedikit saya ceritakan tentang ini. Ya, will itu artinya akan. Jadi kata will itu menyatakan kegiatan yang akan datang atau kegiatan yang belum tiba. Nah, seperti begitu, will artinya akan. Nah, di dalam bahasa Inggris ada sebuah tenses ya, namanya future tense. Future tense. Future tense itu adalah suatu tenses yang menyatakan peristiwa yang akan datang. Ciri khasnya itu ada kata will tadi. Ada kata will, artinya akan. Ya. Jadi saya akan makan. Saya akan makan. Kita katakan I will eat. Saya akan pergi. I will go. Ya, saya akan
apa namanya? Saya akan pergi ke sekolah. I will go to school. Saya akan pergi berenang. I will go swim. Dan lain sebagainya. Jadi will itu artinya akan, ya. Jadi menyatakan kegiatan yang akan datang. Nah, itu dia. Itu namanya adalah tenses future. Tenses future itu adalah suatu tenses yang menyatakan peristiwa yang akan datang. Itu di dalam bahasa Inggris. Nah, jadi kita harus bisa memasangkan, ya, subjek-subjek atau pokok-pokok kalimat dengan kata will ini. Jadi misalnya begini, I will go. Lalu you will go. He will go. She will go. Lalu they will go. Lalu we will go. Jadi saya akan, kamu akan, dia akan, mereka akan, kita akan, gitu ya. Jadi coba perhatikan rumusnya, ya. Jadi saya buat misalnya satu contoh kalimat, I will go to school misalnya. Apa artinya itu? Saya akan pergi ke sekolah. Nah, jadi perhatikan rumusannya. I di situ adalah sebagai subjek. Subjek itu adalah pokok kalimat, ya. Subjek itu pokok kalimat. Kemudian ditambahkan dengan kata will tadi, ya. Will artinya akan. Jadi will ini adalah ciri dari tenses future. Nah, tenses future. Jadi will baru ditambah dengan kata kerja. Kata kerja. Di sini tadi go. Go itu kan pergi, kata kerja kan. Baru ditambah objek. Nah, jadi rumusan kalimatnya future tense ini adalah subjek, lalu tambah will, lalu tambah kata kerja, lalu tambah objek. Nah, berdasarkan pola ini kita bisa membuat banyak sekali kalimat. Contoh misalnya, subjeknya misalnya you. Nah, lalu setelah you apa? Tambahkan will tadi. Jadi you will. Nah, setelah will tambahkan kata kerjanya apa misalnya? You will come. Misalnya, come itu kan datang. Datang itu kan kata kerja. Jadi you will come. Saya akan datang. Datang kemana misalnya? Ke rumah saya misalnya. Jadi kita katakan you will come to my house. You will come to my house. Kamu akan datang ke rumah saya. Nah, begitu ya. Jadi yang penting kalian ingat adalah polanya itu tadi, yaitu subjek ditambah will, ditambah go, ditambah objek. Nah, jadi tidak susah, ya. Will. Apa itu will tadi? Artinya akan. Tapi will ini itu adalah ciri dari future tense, ya, akan. Jadi akan artinya menyatakan peristiwa yang akan datang, begitu, ya. Nah, jadi banyak kita bisa buat kalimat, ya. Jadi will ini bisa dihubungkan dengan semua subjek, dengan jadi I will, you will, he will, she will, they will, we will, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksudkan di sini dengan will, ya, dengan will. Nah, jadi kalian nanti tidak perlu lagi bingung-bingung, ya, apa itu will ini? Will itu artinya akan, menyatakan peristiwa yang akan datang. Nah, itu yang pertama hari ini. Nah, lalu yang kedua, di sini ada lagi kata which one atau which misalnya. Apa itu which? Nah, which itu adalah salah satu dari kata tanya. Nah, dalam bahasa Indonesia sendiri kan ada banyak kata-kata tanya, ya. Nah, coba kita lihat dulu ya dalam bahasa Indonesia. Apa saja itu kata-kata tanya? Ada banyak kata-kata tanya dalam bahasa Indonesia. Nah, misalnya
apa, ya kan? Di mana, kapan, bagaimana, siapa, tadi sudah begitu ya. Lalu yang mana, itu kan? Yang mana. Nah itu kata-kata dalam bahasa Indonesia. Coba kita lihat dulu ya. Kalau dikatakan apa itu kan kata tanya. Apa itu adalah menanyakan sesuatu benda. Jadi apa, kata tanya apa, itu fungsinya adalah untuk menanyakan benda. Ya kan? Apa? Ya buku ya benda. Kan begitu? Nah, apa? Ya batu ya benda. Begitu ya. Nah, itu kata tanya apa. Lalu misalnya siapa? Siapa itu adalah kata tanya untuk orang, untuk menanyakan orang. Jadi kalau dikatakan siapa, pasti jawabannya orang. Ya. Nah, siapa? Lalu yang lain misalnya, di mana? Di mana itu adalah kata tanya untuk menanyakan tempat. Untuk menanyakan tempat. Di mana atau kemana? Itu kata tanya untuk menanyakan tempat, begitu ya. Di mana? Di dapur. Di mana? Di kamar mandi. Di mana? Di pasar, kan gitu. Nah, lalu di mana atau kemana gitu ya. Lalu kata tanya kapan? Kapan? Kapan itu adalah kata tanya untuk menanyakan waktu. Untuk menanyakan waktu. Kapan? Ya kapan? Besok, lusa, baru saja, dan lain sebagainya. Kapan? Nah itu kata tanya untuk menanyakan waktu. Nah itu ya, itu dalam bahasa Indonesia. Lalu satu lagi, ada namanya yang kita pelajari hari ini. Itu yang mana? Nah, itu kan juga kata tanya. Yang mana? Yang mana itu adalah kata tanya untuk menanyakan pilihan ya. Pilihan. Kata tanya untuk menanyakan pilihan. Yang mana? Yang ini, yang itu, yang besar, yang kecil, yang panjang, yang pendek, yang bagus, yang bulat. Nah, itu kan menanyakan pilihan. Yang mana? Jadi ini adalah kata tanya untuk menanyakan pilihan. Nah, itulah kata-kata tanya dalam bahasa Indonesia ya. Nah, jadi saya awali dulu dengan bahasa Indonesia supaya gampang bahasa Inggrisnya. Nah, itu kata-kata tanya. Dalam bahasa Inggris, itu namanya adalah question words. Question words. Nah, itu kata tanya. Nah, apa saja itu? Ya sama seperti tadi, sama seperti bahasa Indonesia. Apa? Apa? Berarti what? What? What itu adalah kata tanya untuk menanyakan benda. Contohnya, what is this? Apa ini? This is a pen. Kan begitu. What is that? Apa itu? That is a car. Itu adalah mobil. Nah, itu ya kata tanya apa? Jadi what. Nah, lalu berikutnya siapa, ya kan? Siapa? Kalau siapa itu dalam bahasa Inggris itu who. Who. Ini adalah menanyakan orang, ya. Who. Who is that? Who is that? Misalnya, siapa itu? That is my father. Itu ayah saya. That is my brother. That is my mother. That is Tony. That is John. Nah, jadi jawabannya pasti orang karena siapa atau who. Itu ya. Kemudian di mana? Di mana itu dalam bahasa Inggris where. Where. Ya, misalnya where do you live? Di mana kamu tinggal? Ya. Where do you come from? Dari mana kamu berasal? Ya. Where do you stay in Bandung? Di mana kamu tinggal di Bandung? Ya. Jadi itu menanyakan tempat. Where? Itu. Lalu lanjut lagi. Lalu kata tanya tadi apa? Kata tanya apa tadi? Kapan? Kapan itu when? When? Ya kan? When? Kapan? Misalnya when do you come to my house? Kapan kamu datang ke rumah saya? When we go to the library. When do we go to the library? Kapan kita pergi ke perpustakaan? Ya.
Ya, kapan ya? Itu menyatakan waktu. Lalu tadi ada yang khusus yang ingin kita pelajari hari ini, ada namanya yang mana? Yang mana kan tadi? Yang mana? Itu which. Yang mana? Which one do you choose? Yang mana yang kamu pilih? Which one? Yang mana? Jadi kalau kalian ingin memilih sesuatu benda atau barang, pakai kata tanya ini. Which one? Which one is the best? Yang mana yang paling bagus? Which one do you like? Yang mana yang kamu suka? Dan lain sebagainya ya. Jadi which one ya. Dalam buku kalian ada itu ya. Jadi which one? Yang mana ya. Which one is the classroom? Yang mana kelas? Which one is the bathroom? Yang mana kamar mandi? Which one is the laboratory? Yang mana laboratorium? Which one is the schoolyard? Yang mana halaman sekolah? Ya. Which one is the teacher's room? Yang mana ruang guru? Dan lain sebagainya. Jadi itu kan kata tanya untuk menanyakan pilihan. Begitu ya. Oke. Nah, jadi pelajaran kita pada pagi hari ini ada dua hal ya. Ada dua hal. Pertama tadi kita sudah mempelajari tentang will, artinya akan. Akan artinya menyatakan peristiwa yang akan terjadi, berarti belum terjadi. Ada will. Ya, kalian bisa mengatakan I will go to school. Saya akan pergi ke sekolah. I will eat fries rice. Saya akan makan nasi goreng. I will come to the library. Saya akan datang ke perpustakaan. Ada kata will di situ. Tadi sudah disebutkan ya, rumusannya adalah subjek dulu. Subjek itu I, you, we, he, they, we. Itu subjek semua namanya. Lalu ditambah dengan will itu tadi yang berarti akan. Lalu setelah itu ditambah kata kerjanya. Kata kerjanya itu bisa go, bisa come, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu tadi pertama ya, will. Nah, sedangkan yang kedua yang kita pelajari hari ini adalah tentang kata tanya atau question words. Question word yaitu what, apa, who, siapa, where, di mana, ya, when, kapan, which one, yang mana. Itu ya. Baik, itu itunya materi pelajaran yang ingin disampaikan kepada kalian. Nah, sehubungan dengan itu nanti kalau kalian sudah mengambil buku ini ya, kalian coba kerjakan lagi untuk kelas 5 ini, tolong nanti kalian kerjakan tugas-tugas atau PR-nya ya, yaitu di halaman 5 ya. Jadi tugas-tugasnya itu di halaman 5 bagian E ya. Halaman 5 bagian E ya. Kemudian halaman 6 bagian F, halaman 7 bagian G ya. Bagian G halaman 8 bagian H ya. Halaman 9 bagian I ya. Dan halaman 10 bagian J. Nah, nampaknya seperti banyak, tapi tidak banyak yang harus kalian tulis. Kalian cukup menuliskan segala sesuatunya di LKS ini. Tidak perlu disalin-salin, jadi tidak perlu menulis banyak. Ya, di sini ada yang hanya hanya memberi tanda, ada hanya mencontreng, hanya mencentang begitu itu.
dan tidak banyak mengisi. Nah, oleh karena itu tolong dikerjakan. Sekali lagi, kepada kelas 5 ya, baik di Balai Endah maupun di TCI, setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, maka tugas kalian adalah halaman 5 dari Joyful ya, dari LKS Joyful, halaman 5 bagian E, halaman 6 bagian F, halaman 7 bagian G, halaman 8 bagian H, halaman 9 bagian I, dan halaman 10 bagian J. Ya, jangan lupa dikumpulkan lagi Senin yang akan datang. Senin yang akan datang ya. Ini sendiri kan hari ini kan hari Rabu ya, hari Rabu. Jadi kalian menerima pelajaran ini, hari ini adalah hari Rabu, dan hari Senin nanti kalian mengumpulkan lagi. Oke ya, jadi itu yang ingin disampaikan ya, itu yang ingin disampaikan supaya kalian mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kurang mengerti, boleh setel video ini berulang-ulang sampai kalian mengerti, atau minta pertolongan kepada orang tua, begitu ya. Baik, anak-anak kelas 5, itu saja pelajaran bahasa Inggris lewat video yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat, tetap rajin, kerjakan terus tugas-tugasnya, jangan ditunda ya, supaya tidak bertumpuk-tumpuk. Nah, supaya nanti ada semua nilainya ya, jangan sampai ada yang tidak dikerjakan, nanti nilainya menjadi berkurang. Baik, terima kasih. Itu saja pelajaran yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.